Sejak terbukanya akses jalur darat dari Simpang KKA Aceh Utara menuju Bener Meriah, kini warga mulai mendapatkan LPG seberat 3 kg yang dipasok langsung oleh agen pangkalan penyalur dengan harga yang terjangkau. Untuk bisa membeli LPG dengan harga Rp25.000, warga harus mengantre sejak pagi karena terbatasnya gas yang tersedia. Dari tadi pagi jam 8. Jam 8 pagi, Bu. Harganya berapa, Bu, yang dibeli? Rp25.000 ini, Pak. Rp25.000. Berarti kalau di luar dibeli harga berapa tadi, Bu? Ada yang 150, ada yang 180, ada yang 250 per tabung yang kecil ini, Pak. Variasi, Bu, ya? Dan senang sekali lah, Pak, karena kami udah menunggu harga yang segitu kan. Karena walaupun kok kita bilang ya untuk harganya segini kan sangat normal gitu kan. Tidak hanya penyaluran gas LPG, PT Pertamina juga memastikan pendistribusian BBM terus berjalan. Pada 27 Desember lalu, sebanyak 7 unit mobil tangki diberangkatkan dari storage hub menuju ke sejumlah SPBU di Bener Meriah. Pasca bencana, akses jalan ke Kecamatan Pining Gayo Luwes Aceh masih terputus. Material banjir dan longsor masih menutup akses sejumlah titik. Upaya pembukaan jalan hingga kini masih terus dilakukan. Kapolres Gayo Luwes bersama Bupati dan Wakil Bupati mengawal pembukaan jalur untuk memastikan jalur ke Kecamatan Pining kembali terbuka. Tak hanya di Gayo Luwes, akses jalan yang belum normal juga masih terjadi di jalan utama dari kota Melaboh melalui Betong menuju Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Pemerintah daerah telah membuka jalur alternatif, namun jaraknya jauh dan membutuhkan waktu tempuh berjam-jam. Demi menghindari jalur yang memutar, sebagian warga memilih jalur alternatif dengan mendaki gunung. Jalur dengan medan terjal dan licin ini hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki dan sepeda motor. Kami dari Melaboh, Nagan Raya mau ke Takengon. Berapa waktu ditempuh nih, Pak? Ini udah jam kelima. Ini inisiatif warga, Pak, untuk saling membantu akses jalan, karena jalan sudah terputus semua, Pak. Sudah tidak ada dari manapun, nggak bisa lalu. Ini dari Kecamatan Calam memang agak sulit sedikit melintasi menuju kota. Kebetulan lintas jalan daerah Brawang Gading ke Gelungi juga itu longsor parah, sehingga akses kami juga keluar sudah tertutup. Masalah ekonominya di sini dampaknya memang sangat berpengaruh pada kami di sini. Akses seperti makanan mungkin agak sulit masuk dari kota. Sementara itu, proses perbaikan jalan hingga pembangunan jembatan di wilayah sulit terjangkau masih terus dilakukan petugas gabungan. Bekerja siang dan malam, 17 personel Brimopolda Sumbar berjibaku membangun jembatan darurat yang menghubungkan dua nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Pengerjaan jembatan yang sudah mencapai 65% ini dibuat dengan bahan dari pohon kelapa dengan panjang 25 meter. Pembangunan jembatan pun ditargetkan rampung pada 5 Januari. Jembatan darurat yang dulunya memang ini sangat berguna bagi masyarakat. Ini menghubungkan beberapa nagari ini, Pak. Mulai dari Nagari Kataping, kemudian Sungai Buloh Barat dan Sungai Buloh Induk di depannya. Jadi kalau diambil jiwanya, ini dibutuhkan oleh warga lebih kurang 7.000 jiwa lebih kurang. 7.000 jiwa? Iya. Ini memang akses satu-satunya atau ada jalur lain yang bisa dilalui warga? Memang ada akses yang lain, cuma ini paling terdekat, Pak. Kalau ambil jalan yang lain itu memutar lebih kurang 2-3 kilo lagi, Pak. Pembangunan jembatan gantung juga dilakukan prajurit TNI AD dari Babinsa Pos Ramil Darul Hasanah, jajaran Kodim 0108 Aceh Tenggara. Jembatan gantung yang dibangun anggota TNI AD ini merupakan akses vital yang menghubungkan Kecamatan Darul Hasanah dan Kecamatan Ketambek, Aceh Tengah. Jembatan gantung dengan panjang 200 meter dan lebar 1,25 meter ini sudah dapat dilalui kendaraan roda 2 dan pejalan kaki. Saat ini jembatan telah rampung. Mengingat jembatan ini merupakan akses yang sangat vital bagi masyarakat. Jembatan ini merupakan penghubung baik di bidang perekonomian anak-anak sekolah. Kedepannya supaya masyarakat bisa merawat dan menjaga jembatan ini untuk nanti lewat secara bergantian
Jangan berdesak-desaan, kalau bisa satu-satu kendaraan roda 2. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak pun menyinggung ada pihak-pihak yang berupaya mensabotasi jembatan Beli yang dibangun TNI. Kasat menyebut ada pihak-pihak yang mempreteli baut-baut di jembatan Beli. Jenderal Maruli mengaku heran, ada pihak yang tak bertanggung jawab di tengah situasi yang memprihatinkan. Menurut Kasat, pihak-pihak tersebut ingin mengorbankan masyarakat yang tengah dilanda bencana. Kini, TNI akan membangun 44 jembatan Beli, di mana 12 telah selesai dan sisanya masih dalam proses pengerjaan. Dalam kondisi kompak pun, ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan Beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana, ya ini baut-bautnya dibongkar. Dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah. Ya, mengorbankan masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Pada proses pemulihan pasca bencana yang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah pusat tak hanya memprioritaskan perbaikan jalan, namun juga pembangunan hunian sementara. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyebut, sebanyak 1.050 unit hunian sementara telah selesai dibangun di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera. Ia menambahkan, pembangunan Huntara ini melibatkan berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan bagi warga terdampak. Per 28 Desember, Huntara di 3 provinsi sudah mulai dibangun. Dan sebagian sudah selesai, yaitu sebanyak total proses pembangunan dan sebagian sudah selesai itu totalnya 1.050 unit hunian. Yang dibangun BNPB bersama daerah itu ada 450, sedangkan yang dibangun Danantara beserta jajaran BUMN itu 600 unit Huntara. 1 bulan telah berlalu, namun masih banyak rumah warga di Aceh Tengah dipenuhi lumpur dan kayu gelondongan. Warga berharap pemerintah membantu membersihkan dan memperbaiki rumah mereka yang tak lagi layak dihuni. Ketebalan lumpur hampir mencapai 1 meter, bercampur dengan kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang. Sebagian warga mengaku rumah mereka kini tidak bisa ditempati lagi. Keadaan rumah kami sudah tertimbun lumpur 1 meter, kayu. Kami nggak sanggup lagi untuk membersihkan. Jadi kami masyarakat minta bantuan dari pemerintah atau relawan untuk membantu kami. Dan kami ingin pertolongan. Pokoknya pemerintah ingin betul-betul melihat kami, karena rumah kami nggak bisa ditempati lagi. Banjir bandang pada 26 November lalu juga memporak-poranda Sekolah Dasar Negeri 5 Pesangan Siblah Kreung, Kabupaten Biren, Aceh. Seluruh fasilitas, dokumen, dan perlengkapan sekolah hancur dan hanyut terseret arus banjir setinggi atap sekolah. Proses belajar mengajar pun berakhir saat siswa sedang persiapan ujian. Kini gedung sekolah yang dibangun UNICEF hancur dan tak dapat lagi digunakan. Kondisi siswa di sini alhamdulillah selamat semua, cuman ada yang sebagian pakaiannya juga terbawa arus. Kayaknya kalau sekolah lagi mungkin tidak seragam lagi, jadi harus memakai pakaian bebas kan, karena banyak juga buku-buku semua udah dibawa arus banjir. Rencananya akan membangun tenda darurat di atas, biar anak-anak nggak putus sekolah. Kini masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera perlahan bangkit di sisa-sisa harapan yang ada. Bantuan demi bantuan, asa demi asa, terus diukir demi melanjutkan hidup dengan kondisi layak dan tenang. Hingga saat ini, BNPB mencatat ada sebanyak 1.141 jiwa meninggal dunia. Sementara 163 orang dinyatakan hilang dari bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Tim Liputan, Kompas TV.